Tanahnya dijaga danyang ribuan, lautnya dijaga naga, langitnya dijaga Garuda, kerisnya minum darah musuh, pusakanya menyambar kilat, rajanya tak tersentuh senjata. Lalu, mengapa kita dijajah ratusan tahun? Mengapa Belanda menancap kukunya 350 tahun? Jepang menancap bajonetnya tanpa perlawanan setara. Mereka yang lahir di zaman ini tertawa. Kaum sains, kaum ateis, kaum Gen Z yang berijazah emas berkata, itu hanya mitos, cerita tidur untuk anak bodoh. Mereka tak tahu, dulu sebelum Aji Saka mengubah aksara leluhur, Nusantara ini ibarat benteng tak terlihat. Setiap huruf adalah pintu gaib, setiap ejaan adalah jaring mantra yang mengikat bumi, langit, dan laut dalam satu nadi. Tapi saat aksara diubah, kuncinya patah. Kita kehilangan sandi leluhur. Kesaktian yang dulu menghadap keluar, kini berbalik menusuk dada sendiri. Pusak kita beradu dengan pusaka kita. Hanacara sama dengan dua utusan, yaitu utusan rakyat dan utusan dari pihak luar yang memakai orang sakti dari dalam negeri ini dengan iming-iming harta, wanita, tahta, data sawala yang mengisyaratkan saling berselisih, bertengkar, mengatasnamakan negeri ini. Pada jayanya, mengisyaratkan keduanya sakti sama sakti, beradu kesaktian. Magabatanga mengisyaratkan kedua utusan mati menjadi bangkai, yang tersisa hanya orang biasa. Pihak luar masuk, ganti semua. Seperti sekarang ini, tragedi itu pun masih berjalan. Orang kaya melawan orang kaya, orang pintar menyalip orang pintar, pejabat menjerat pejabat, ulama berdebat di mimbar suci, tapi di dalam dadanya dagingnya busuk, hanya bajunya yang putih. Di meja pemerintahan, oposisi bukan lagi penyeimbang, melainkan racun yang mengadu. Bukankah mereka orang kita sendiri? Hanya yang satu membela rakyat, yang satu membela asing. Kita selalu harus membunuh diri kita sendiri, dan itu diulang-ulang terus. Tapi bedanya, kesadaran kita tahu, tapi tak sadar, atau sadar, tapi terkunci. Ibarat matahari dibuat jadi bohlam lampu pijar, terang, tapi hanya untuk satu ruangan. Musuh luar tak perlu mengangkat pedang. Mereka cukup duduk di kursi, menunggu Nusantara saling memakan, menunggu para pemangku pusaka mati satu persatu, menyisakan rakyat jelata yang lapar dan buta sejarah. Dan ketika itu terjadi, mereka masuk, mereka gantikan orang kaya kita dengan orang kaya mereka, orang pintar kita dengan orang pintar mereka. Mereka ubah buku sejarah kita, dan kita pun menghafalnya dengan bangga. Lalu boom, Nusantara runtuh tanpa perang. Kita hanya berdiri di atas tanah warisan leluhur, sambil menyanyikan lagu kebangsaan, yang artinya pun tak lagi kita pahami. Maka jangan bertanya lagi, di mana kesaktian Nusantara? Kesaktiannya masih ada, tapi kini ia berubah wujud menjadi keris yang kita tancapkan sendiri ke jantung bangsa ini. Yang lebih menyakitkan, ilmu buku leluhur kita dibawa keluar, diteliti, dipelajari, dan jadi teknologi, jadi sent, di negeri ini jadi dongeng kesyirikan, dan lain-lain. Tapi ketika orang luar yang memberitahu dengan bahasa mereka tidak lagi ada syirik, juga bukan dongeng, tapi ini saint. Dan di kejauhan, leluhur kita hanya berdiri, memandang anak cucunya bunuh diri, sambil menggenggam aksara yang pernah membuat kita abadi. Hanacaraka, ada utusan yang datang membawa tugas suci, data sagala, membawa keseimbangan, kebenaran, dan hukum. Pada jayanya, bersatu dalam kejayaan, dalam kasih dan keluhuran, Mangathabawa, membawa kewibawaan, keagungan, dan penjaga peradaban.